ada penyakit, Allah akan tambah penyakitnya tambah parah dan dia akan mati dalam keadaan kafir. Ini yang sangat kita takuti, maka tiada jalan kecuali selalu bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian daripada itu, jika kita coba menghitung nikmat Allah, maka tak akan pernah mampu. Dalam tiap tubuh saja terdiri daripada ribu-ribu pabrik yang menciptakan kalori, darah dan sebagainya, dipelajari dalam ilmu kesihatan. Maka walau kita selalu mengucap terima kasih kepada Allah, maka tak akan pernah cukup. Namun Allah menuntun kita untuk selalu bersyukur. Jika kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Jika kita tak mau bersyukur, maka akan mendapat azab. Maka manusia-manusia yang sadar dirinya dihidupkan Allah sebagai Tuhan, maka akan keluar bahasa puji senantiasa dari mulutnya. Hal ini harus diupayakan, baru akan jadi kebiasaan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita mendengar ayat 56 Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah Ta'ala dan para malaikat Allah senantiasa berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang yang mengaku diri beriman, berselawatlah di atasnya Nabi, wasallimu taslima, dan bersalamlah kepadanya Nabi akan sebagai salam. Kata Nabi, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya 1 kali, Allah akan menyelawatinya 10 kali, dan saya juga akan berselawat untuknya 10 kali. Di hadis yang lain, ketika kita selawati Nabi, maka ruhaniyah Nabi Allah masukkan ke dalam tubuh Nabi, lalu Nabi berselawat kepada orang tersebut. Yang dengan kita selawati Nabi, Allah balas selawat kita, Nabi kenal kita, Nabi dengar suara kita. Sungguh agung fadilat daripada selawat. Maka senantiasalah berselawat, karena selawat adalah sebab hidayah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati kebun surga, maka bergabunglah. Di dalam ayat 119 surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Takwa itu yaitu beramal berdasarkan ilmu. Tapi rupanya itu tidak cukup. Wa kunu ma'as-shadiqin, bergabunglah dengan orang-orang yang shadek. Kita ini bukan orang shadek, tapi orang berusaha untuk shadek. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu, orang yang berhimpun begini dinamakan di dalam hadis dengan Riyadul Jannah, kebun surga. Sehingga ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa Riyadul Jannah? Apa itu kebun surga ya Rasul? Halqul ilmi atau halqul dzikri, yaitu halaqah ilmu atau halaqah dzikri. Makanya orang yang menuntut ilmu sangat dimuliakan Allah, sampai walau tidak capek mendapat pahala sangat capek, yaitu perang.
Man kharaja li qalbil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu, mereka dihitung Allah lagi perang sabil. Hatta yarji'a, sehingga ia pulang. Maka kita enggak pakai pedang bisa dapat pahala perang. Makanya kita ini alhamdulillah hidayah Allah sudah sempat untuk berperang di malam ini. Kemudian huduru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah. Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunnah. Sangat cocok untuk kita, karena rata-rata kita malas salat sunnah. Jadi cukup dengan alaqah ilmu saja. Wa iyadatum alfi marid, dan membesuk 1000 orang sakit. Wa syuhudu alfi janazah, dan mentajhid 1000 orang mayat sampai mati enggak sempat. Ayah kita aja tentu ilmu memang mandiin, tapi ini dapat pahala tajhid 1000 mayat. Sehingga tanya sahabat, waqila wa min qiraatil Quran ya Rasul, kalau dibanding dengan baca Quran bagaimana ya Rasul? Jawab Rasul, la yanfa'una al-Quran illa bil ilmi. Tidak berguna Quran kecuali dengan ilmu. Dan sangat banyak fadilat yang lain yang tak terhingga di dalam majlis ilmu. Di dalam surat Mujadalah ayat 11, jika diperintahkan kepada kalian untuk memakmurkan majlis, makmurkanlah, maka Allah akan memakmurkan kalian. Makanya orang-orang yang lagi bangkrut itu sangat cocok untuk pergi ke majlis, sembuh insyaAllah. Yang udah jaya, udah boleh berhenti, insyaAllah bangkrut berdepan. Jadi salah satu sebab mendatangkan rezeki, ingat Mujadalah ayat 11, iaitu datang ke majlis ilmu. Jadi fadilat majlis ilmu ini sangat tinggi, sehingga saya memilih profesi jadi orang ngomong-ngomong di majlis ilmu, karena fadilatnya sangat tinggi. Dan ini adalah sunnahnya Rasulullah. Rasulullah selalu belajar dari Allah dan Jibril, selalu mengajar kepada para sahabat. Kita belajar, saya juga belajar sambil ngajar. Wallahu a'lam bishawab. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada penyelenggara Bang Manzar dan teman-teman di Kupinang Bro semua, dan kepada kita yang sudah mau untuk memakmurkan majelis. Paling kurang nanti di akhirat kalau kita ketemu ruhaniyah baginda Rasulullah SAW, ketika ditanya kepada kita, apa kerjamu di bumi, berapa peranmu membantu agama, insya Allah paling kurang kita bisa jawab, saya pendukung ya Rasul. Karena kebanyakan tidak mau dukung program Chinese, yaitu habiskan kuota dengan game. Nah, itu Allah malah bisa disawab. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu semua kita sama. Itu yang ngomong gitu. Pas kita datang di belakang tengku lagi biliar tentunya. Allah malah bisa disawab. Namun itu kita ubah, karena ciri yang ketiga orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzi an salatihim khashi'un walladzi anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang mereka itu meninggalkan hal lalai. Lalai itu rugi, karena waktu yang dilewati walau 1 detik tak mampu lagi dibeli, walau kita pemilik bumi dan langit. Coba beli maghrib tadi dapat lagi, maka semua kita akan menyesali kehidupan yang tersia-siakan, sehingga ratapannya mayit setelah meninggal selalu ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah hidupin saya sekali lagi, nggak bisa lagi. Maka manfaatkan waktu, dan manfaatkan waktu yang paling mudah. Tidak capek, salat capek, puasa capek, zakat rugi, haji rugi bagi orang yang salah cara berpikir. Tapi ngaji tenang, duduk-duduk ngopi, ada bubur ini. Begitu nikmatnya, tapi ibadatnya sangat besar. Kalah salat sunat, karena salat sunat tak akan ada tanpa ilmu. Dan kalau enggak salah saja, saya apa Minhajul Abidin apa Sirajul Talibin, itu harus tanya Abu Zakir lagi, dan lupa.
Di mukadimah diceritakan tentang siapa lebih mulia, Nabi dengan ilmu. Maka jawabannya lebih mulia ilmu. Karena Nabi dibangkit jadi Rasul, tugasnya nyampein ilmu. Karena ilmu sifat Allah, sedangkan Nabi makhluk Allah. Maka orang yang sudah menyedot ilmu, berbimbang di bidang ilmu, mereka sudah berpangkat salah satu daripada pangkat Nabi, walau beda-beda kuota. Makanya salah satu doa Nabi, ya Allah jadikan aku sebagai penuntut. Sehingga Nabi wafat, doa beliau tercapai. Habis sempurna Islam, selesai tuntut ilmu, Nabi mangkat. Maka sebaiknya kita dari sekarang sampai mati jadi penuntut. Karena penuntut, bagaimana hadisnya saya lupa, man tafaqaha fi dinillah, mohon maaf lupa, orang yang bersungguh-sungguh di agama Allah, lalu datanglah matinya, maka antara dia dan Rasul di dalam surga yang satu. Ini motivasi begitu. Dan di sini ramai wajah jamaah saya. Boleh tanya-tanya, banyak jamaah saya yang meninggal. Tapi rata-rata alhamdulillah, kalau gaya hidupnya umum kayak kita. Tapi kok bisa waktu meninggal la ilaha illallah? Kok bisa? Ketika datang saya untuk tajhid, kadang-kadang mikir saya bisa dapat enggak? Karena jamaah dapat. Kalau jamaah dapat, Tengku kan bisa dapat juga. Belum pasti, karena Tengku banyak embung. Loan, karena loan itu nggak dapat lagi. Nah itu masalahnya, nanti ya. Kalau orang belajar kurang embung, karena kita memang pelajar kok Tengku itu sangat-sangat dinominasi oleh embung. Nah maka hati-hati. Udah. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Bang Manzar ada nanya kepada saya, bab apa malam ini? Ada kami ngomong, yaitu bab martabat diri, bukan bab kurban, sudah selesai Jumat kemarin tadi ya. Nah, jadi martabat diri bukan martabat 7. Martabat 7 ini martabat nafsu, yaitu amarah lawamah mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, mukammil. Itu ada pemahaman sendiri. Dijelaskan kalau di pesantren dalam kitab Ihya Ulumuddin, di kampung dalam kitab Sirus Salikin. Ada penjelasannya. Bukan seperti martabat 7 mereka. Dari pertama abi-abi, kemudian keluar kaki jadi kodok. Nggak gitu. Artinya kalau udah halim bisa terbang. Nggak ada martabat 7 kayak gitu. Super alim in the world number 1, Nabi Muhammad SAW. Sudah wafat, dilempar giginya rontok, berperang harus pakai pedang, tangting. Kita bayangkan martabat 5 aja udah superboy. Nanti martabat 6 apalagi Batman mungkin. Maka itu adalah khayalan tingkat tinggi yang bercampur dengan ideologi wahdatul wujud. Jadi tidak ada demikian. Hidup ini selalu normal. Tidak ada yang kebal sampai anti sakit, tidak ada. Baginda sakit, para rasul sakit, bahkan sebagai rasul terbunuh. Nabi Zakaria, Nabi Armia terbunuh mereka. Padahal mereka langsung online dengan Allah. Minimal hotspot sama Jibril. Begitu kuat kuota mereka. Kita TikTok ini tak ada internet. Jadi jangan mikir demikian. Maka ikuti Nabi karena cocok diikuti, beliau alami. Enggak makan lapar, sehingga waktu mau buka beliau senang kayak kita juga. Jangan pikir kok orang tasawuf pas mau buka puasa slow dia karena enggak lapar lagi. Salah paham itu. Sehingga keluar hadis, lis-shaimi farhatan, bagi orang puasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun indah iftari, satu bahagia waktu dia buka puasa.
Wa farhatun inda liqa'i rabbih, satu bahagia waktu ketemu Allah. Bahagia buka puasa Nabi, bahagia Nabi makan, bahagia Nabi sampai salah satu hobi Nabi. Apa saja hobi Nabi? Makai meski, pakai bau-bau, bersugi. Apa satu lagi? Perang dengan istri. Karena itu kebahagiaan melewati hari-hari. Ini kalau dah tasawuf kita enggak hasrat lagi sama istri, itu dah sakit. Harus segera ambil rujukan ke polis saraf. Mungkin sarafnya mati, ngerti ya? Jadi tidak demikian, sampai-sampai karena cerita puasa tergores di pikiran saya barusan. Suatu ketika para murid bertanya kepada Sufyan Tsauri, waliullah qaddasallahu sirrahu aliyah, ya Syekh, mohon maaf kami ingin bertanya, kenapa sering Anda ketika berbuka tidak bersama kami? Karena sering beliau buka bersama murid-muridnya. Karena harus kita ketahui, ini misalnya nanti teman-teman jamaah ada yang berkelahi, ajak saya, mau saya? Kenapa? Nabi itu sangat membela murid, yaitu para tulaba. Pernah Fatimah radhiyallahu anha, mama kita yang kita cintai bersama, beliau selalu menggiling tepung dengan gilingan tumbuk batu, sehingga tangan beliau ini udah tebal, karena selalu dipakai untuk numbuk, nggak ada odong-odong satu. Sehingga karena malunya beliau pada suaminya tangannya kasar, beliau datang ke rumah ayahanda. Ya ayahanda, bantu saya. Apa yang bisa saya bantu ya anakku? Ya ayahanda, kasih seorang khidmah buat saya. Artinya kasih pembantu dari jenis budak. Oke. Apa jawab Rasul? Jawab Rasul, ya Fatimah, tidak patut aku memberi budak untukmu, karena aku belum memberi budak kepada ahlu sufah. Di pinggir Masjid Nabawi itu ada kem-kem, tempat orang sufi pergi ngaji, belajar agama dari sahabat-sahabat. Jadi budaya rangkang dari dulu udah ada, sahabat ngajar. Jadi makan mereka Nabi yang tanggung, sehingga Nabi enggak prioritas keluarga demi mereka. Jadi kalau jamaah ajak berantem, saya mau, karena memuliakan kulabahin ilmu, tapi cross check juga nanti ku pasal. Nomor lepas cewek kayak gitu. Wah, ada itu enggak patut dibela, udah. Yang mau aku sampaikan apa? Yang mau saya sampaikan, para waliullah begitu mereka. Mereka muliakan para santri sehingga mereka berbuka bersama santri, sehingga mereka meninggalkan keluarga mereka. Tapi sering murid melihat itu Syekh Sufyan Tsauri tidak bersama. Lalu ditanya, di manakah engkau berbuka ya Syekh? Nah, ini memang murid nggak ada adab, tapi mereka ingin ambil ilmu. Lalu kata Syekh, ya muridku, bagiku itu adalah berbuka, maka aku berbuka dengan itu. Itu kalau kita sempat buka puasa sama itu, dua menang buka sama menang itu, ngerti? Kami yang nggak ngerti belum tahu. Ini udah tahu ya. Jadi kok buka puasa pakai itu di waktu buka halal. Yang tidak boleh buka puasa pakai itu di siang hari, itu kena denda, ya? Jadi misalnya mau karir begitu, nanti bilang sama istri, kita buka puasa hari ini dek di situ. Dengan apa bang? Dengan itu. Nah, boleh itu. Begitu Syekh Sufyan Tsauri memuliakan murid-muridnya. Jadi beliau juga manusiawi seperti kita. Senang berbuka puasa, senang dengan itu. Juga Nabi senang dengan itu.
Tapi kita jangan tok baca hadis itu. Karena banyak hadis kita nggak baca. Ya hadis teks saja banyak. Allah Akbar bisa. Wah, udah. Bom ibu-ibu. Ini kita gandeng ketika kelelak kau. Harap ini. Luk. Enggak tabu, itu normal itu. Bahkan harus punya karir begitu. Apa yang timbul di pikiran jamaah? Saya tahu. Tengku nama. InsyaAllah naik begitu. Allah bisa. Udah. Jadi martabat diri yang mau kita bicarakan di sini. Saya tadi buka Quran. Nggak usah jauh-jauh daripada Quran. Nggak usah jauh-jauh. Baru buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini nggak ada yang tahu arti. Tentu saya di kampung dulu pintar ngertiin Alif Lam Mim. Dan beliau bilang sama saya, kenapa manyang-manyangkan Alif Batata nampumu arti lo. Itu ketahui, itu aliran sebelah sana, bukan sebelah kita. Itu dasar ilmunya bukan dari Allah dan Nabi, yang mereka namai dengan laduni. Katanya divisi Allah. Sama dengan mereka menyampaikan bahwa guru-guru mereka adalah rasul secara tak langsung. Jadi itu bukan. Maka Nabi saja untuk Alif Lam Mim, Ing Sin Kaf, Qaf, Alif Lam Ra, apa arti yang diartikan Nabi? Tinggal lihat di dalam tafsir. La ya'lamu ma'nahu illa Allah. Enggak ada yang tahu arti kecuali Allah. Kok tengku kita pintar? Oh, itu gini tengku. Yang tengku ajar itu syariat. Kalau kami sudah martabat hakikat ma'rifah. Orang mabuk minum tua sama sabu, kita mabuk lagi ngaji, itu contoh. Ya, jadi kita jangan jadi pengikut orang mabuk, ya. Nah, yang waras-waras saja. Udah. Zalikal kitab, ini kitab Al-Quran komplit. La raiba fi, enggak ada ragu di dalamnya. Di mana enggak ada ragu tengku? Saya ada dengar itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yujub la'allakum tattaqun. Moga-moga kalian jadi orang takwa. La'alla faedahnya taraji, harap-harap yang mungkin sampai. Waktu kami ngaji kelas 1 dulu ada pelajaran itu. Kalau laita tamani, harap-harap yang tak mungkin sampai. Contoh, laita syababa ya'udu yauman. Moga-moga muda kembali suatu hari. Nah, mungkin kau dah tua, tetap tua, mungkin muda. Tapi bisa. Tahu caranya? Di mimpi. Pada kenyataan nggak mungkin itu. Ya? Nah, jadi la'alla itu kan harap tengku. Harap di luaran dalam bahasa itu harapan. Kalau di Quran pasti puasa dengan betul, yaitu puasa secara syariat, menjaga batal. Kemudian puasa secara hakikat, menjaga akhlak, jangan jadi dosa di Ramadan. Pasti jadi orang takwa habis Ramadan. Ini yang beres Ramadan dah baik, ini habis Ramadan. Pasca Ramadan dah jadi orang baik. Tapi kalau enggak, diklaim dengan orang yang cuma menahan lapar dan dahaga. Pahalanya lapar toh, nggak ada pahala di akhirat. Ada. Kemudian daripada itu, pemahaman la raiba fi di semua. Kalau kita patuh Quran pasti. Ini ada pemahaman tauhid sakit. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dengar baik. Bahwa sungguh Allah Ta'ala atas tiap sesuatu maha kuasa. Mampukah Allah memasukkan iblis ke surga? Apa jawabnya? Mampu. Mampukah Allah memasukkan Fir'aun ke surga? Kalau bilang nggak mampu, bisa murtad. Mampukah Allah masukkan Nabi Muhammad ke neraka? Mampu.
Masukkah Nabi Muhammad ke neraka? Tidak. Kenapa? Karena salah satu sifat Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi yang membatasi Allah tidak masukkan Nabi Muhammad ke neraka, Allah. Jadi itu gerak Allah. Innallaha fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuka beliau, tapi beliau punya janji beliau tak akan berubah. Jangan kita ambil sebagian ayat, kita bakar ayat lain. Itu tauhid sakit. Jangan nanti pas baca ayat itu maka terpikir di pikiran kita, Tengku, ini capek ibadah nanti neraka gimana tuh? Sibuk jahat dia di surga gimana? Enggak ada kejadian itu. Yang Allah capekkan dengan ibadat, surga tempat dia. Yang Allah sibukkan dia dengan maksiat, neraka tempat dia. Karena akan berjalan Quran dan hadis itu sesuai dengan realita kehidupan. Realita kehidupan Allah buat sesuai dengan Quran hadis. Mesti demikian. Tapi tentu kan ada saya dengar cerita lonte kasih makan, kasih air untuk anjing, di akhir hidup masuk surga. Bukan langsung, dibakar dulu. Apa kelebihan lonte itu? Mengasihi orang lain. Namanya Aisar, pemurah. Itu sifat Nabi. Karena baik hati itu di Allah sangat besar nilainya. Inna ashqala fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Yang paling besar pahala di hari akhirat baik hati. Maka orang salat enggak baik hati, malam tanahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yuzdad minallahi ila al-muqdad. Orang yang tidak tercegah sebab salatnya dari keji dan mungkar, tidak bertambah baik hubungannya dengan Allah kecuali dia tambah jauh. Sama dengan bahasa lainnya, nggak diterima salatnya. Tengku manis dada ilman walam yuzdad hudan lam yuzdad minallahi ilal bu'da. Orang yang bertambah ilmu tidak bertambah hidayah, tidak bertambah baik hubungannya dengan Tuhan kecuali tambah jauh. Jadi ada orang yang belum salat, hatinya mulia, dia berdosa, tapi kemuliaannya tetap dihargai Allah. Makanya orang-orang bandit-bandit, geng-geng, akhir hidup taubat, biasanya hatinya bagus. Ahli ibadat, di akhir hidup celaka. Udah ditangkap Tengku Imum dalam kandang lembu, lima, dengar kuda-kuda. Kuda. Kok bisa? Itu akhlaknya biasa jelek. Karena dia udah salat, dia nggak jaga akhlak. Ada itu. Ahli ibadah, salat jamaah, dia pertama ke masjid. Tapi leki dia. Itu biasanya akhir cerita jelek. Tapi orang yang kadang kita lihat tampangnya ugal-ugalan, tapi hatinya mulia, Allah hidayahi dia jadi baik. Kok gitu Allah tentu? Sayang kali saya ada salat dari dulu. Begitulah Allah. Karena kamu lebih jelek dari dia. Asyik pikir-pikir ibadat selalu. Ngerti kan? Ibadat dikerjakan dan ketahui itu hidayah Allah. Jangan buat banding bahwa kita lebih mulia dari orang lain. Pernah sahabat nanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang munafik? Orang yang merasa diri tidak munafik, itulah orang munafik. Kita harus sadar diri selalu mungkin munafik dan selalu berusaha untuk keluar dari munafik. Itu orang baik, orang takwa. Ini saya ngajar. Ya ini aku pindah dulu yang ini lu. Baik denku. Itu saya VIP sekelas sama Fir'aun. Nauzubillah min zalik. Ngerti ya? Wallahu a'lam. Jadi martabat yang mau kita bicarakan, siapa kita? Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang takwa ini tempatnya surga. Takwa ini bisa dinamakan dengan bahasa-bahasa lain. Shadiqin, mukhlisin, mu'minin, mutawakkilin, DSB banyak. Padahal semua dalam satu siklus takwa namanya. Dia kuliah di usia, katakanlah di teknik atau kedokteran.
Pandang jurusan teknikin, dokterin gitu. Pandang kampus unsiahin, ngerti ya? Pandang IQ pinterin, ngerti ya? Jadi beda-beda sudut pandang. Nama semuanya takwa. Misalnya nama semua intelek. Jadi isinya banyak kotak. Maka orang yang patuh itu akan bersama ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyina, nabi, wasiddiqina, siddiq, wasyuhada, syuhada, wasalihin. Nanti kita baca di Quran, sesungguhnya Nabi fulan sebahagian daripada shadiqin, sesungguhnya Nabi fulan sebahagian dari salihin. Itu nama umum dari muttaqin, banyak jenisnya. Jadi yang timbul dari dia yang sangat menonjol dijadikan nama sifatnya. Misalnya Bang Khairul, alhamdulillah cukup dah. Tapi kenapa dipanggil beliau? Karena di situ lebihnya. Kadang kita dipanggil orang ganteng ada, beliau ada, nggak dipanggil orang beliau, dipanggil si galilan. Kenapa? Karena putih kita putih merah, yang nama semuanya ganteng namanya. Ngerti ya? Dia baik ganteng kan? Lu ganteng. Bodoh ini. Jadi sama itu semua, ngerti lo? Sudah. Selain daripada itu, ada nama-nama lain yang kita harus danger terhadap itu, bahaya, yaitu kafirin, musyrikin, murtadin, zindikin, munafikin. Ini enggak masuk surga. Enggak usah harap, karena Allah enggak pernah ingkar janji. Contoh, buka At-Taubah. Saya cari juga. Ada 60-an. Ada Allah dapat hilang maka orang tua. Sudah. Ayat 67 At-Taubah. Ini contoh ini. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Munafik laki, munafik perempuan sebahagian dari sebahagian, sama. Agaminam ada yang munafik sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ngajak kemungkaran, larang kebaik. Ada jemaah Pinang Gerau yang begitu? Banyak. Cuma coba kita. Ini hari apa? Senin. Besok dah program tuh minggu depan. Udah tanya sama teman, kantor apa? Oh, kamu itu kan? Lo sudu. Lo kamu itu. Itu menyeru kejahatan. Ada yang bilang, saya dah ngaji sekarang pimpinan Gerau hari Jumat, enggak lagi begitu. Kemendak melarang kebaikan. Ada itu, kita ada. Obatnya tahu? Wayan hauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Ciri orang munafik satu lagi, menggenggam tangan. Ini bentar lagi dah jalan celeng. Kalau hari Jumat, celeng apa? Celeng bagi beras sama telur sama duit untuk tiap hari. Kalau malam pengajian itu untuk disedekahkan ke majlis pengajian lain atau ke yatim. Dua prioritas. Nggak ada doa kita itulah sedekah. Lewat depan kita, bubuno. Nah itu loh. Baiklah, kata dia tu, kak celeng dong. Ada yang penghasilannya juta-juta, masuk 100.000, normal. Penghasilan juta-juta, tapi ingat pengen balik Alfamart Punoho, itu pelit namanya.
Tapi kita penghasilan 10.000, masuk kembalian Alfamart dan mulia. Karena kita memang begitu keadaan. Nah, jadi nggak ada sikap orang Muslim itu yang pituna ajamu. Tapi yang capek kita sekarang apa? Tengku ngomong, rakyat jangan pelit ya, Tengku kredit. Nah itu banyak. Masih kenduri rumah orang aja, rumah dia nggak pernah kenduri. Ya nggak normal kan? Kita sentil ke hidupku supaya saya Allah. Yang kedua teman-teman yang kayak saya mungkin ngerti ya. Nasullah fanasiyahu. Dia lupa Allah, Allah lupa ke dia. Kalau kita udah munafik, Allah lupakan kita. Maka akan kita rasa lupa Allah terhadap kita. Pas balap-balap, karena kita jauh dikit bawa anak orang, terlokur bawa. Loncat di grup paro atau grup teh, kesangkut di pohon. Enggak makan 2 hari. Monyet ludahi kita dalam muka. Nyandu menayung deh. Kenapa? Kita lupa Allah. Tapi kalau orang ingat Allah, kebetulan dia kecelakaan ngantuk karena habis ngaji di kuping nangro, jaga mamak sakit lagi di rumah sakit, ganti sama kakak, akhirnya kurang tidur. Besok dia ada perjalanan dinas, besok kurus juga, jatuh. Alhamdulillah lukanya nggak parah. Kemudian ada yang ditolong dievakuasi ke rumah beliau, dikasih makan, diobati sebelum dibawa ke Pukes. Rupanya ada darah lagi. Dan belum ada calon lagi ya. Jadi menang. Apabila dia mulia, Allah mulia, kita udah celaka ditimpa tangga. Begitulah kan Allah ada. Itu kalau diludahi sama monyet untung. Jadi ada orang yang berdiri di atas itu pengaman jalan, kencing dia. Kena kita, itu apa? Nyandung muinnya dia. Kenapa? Salah salah dia. Udah. Nah, jadi kalau kita munafik, Allah lupa ke kita. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu fasik. Walau kita sekarang baru semester 3, kita udah dapat. Bukan SAG, bukan insinyur, fasikin. Saya namanya Umar kan nama saya. Udah boleh taruh F Jawa. Fasikin Umar. Fasik, ngerti ya? Wallahu a'lam. Habis itu, wa'adallahul munafiqina wal munafiqat. Lihat ini ayat. Allah menjanji munafik lelaki, munafik perempuan, wal kuffar, dan kafir. Berarti masuk dalam kata-kata kafir iblis, Fir'aun, syaitan, Hanan, Karun. Kalau pejabat kita yang bandit-bandit yang lawan Pak Jokowi, misalnya gitu dah. Nara jahannama khalidina fiha. Akan neraka jahanam yang kekal di dalam. Rupanya orang fasik nggak keluar lagi dari neraka. Kenapa? Ada jaminan Allah mati tidak Islam. Itu yang ditakuti. Atau dia akan lama berada di neraka. Tentu kalau orang fasik masuk neraka, ramai kali di neraka. Hiya hasbuhum. Neraka itu cukup semua fasilitasnya untuk para penghuninya. Nggak banyak yang masuk surga. Umum neraka. Wala'anahumullah, dan mereka dikutuk Allah. Dunia akhirat dikutuk. Upinang bro, nggak rata. Itu ada tangga, situ ada tangga. Kita pas naik tangga, kesodok, terkopek kuku satu. Ya. Lalu kita bilang, cobaan kelon. Kita tanya, nak kemayang? Hana, kutu. Jadi cobaan. Tak apa aku pinang dulu, kemayang Hana? Nyapu. Maka pulang ini yang belum isyak, salat isyak. Dia kekit mau pahala apa dah ini. Kemudian daripada itu, walahum azabun muqim. Bagi mereka azab yang bersangatan. Tentu saya sudah pernah lihat tafsir ayat surat Al-Munafiqun. Itu membahas tentang orang-orang yang hatinya kafir tapi mereka Islam di hadapan Rasul. Nah, ini yang mau saya ajak ngerti malam ini. Munafik ada dua macam.
Ada munafik kafir pura-pura Islam, yang kedua Islam yang bandel, sehingga mirip mereka dua. Untuk membedakannya nggak ada tes pack untuk tes itu. Ada tes darah munafik apa tidak? Ada yang tahu cuma Allah. Jadi ada yang bukan kafir Islam tapi bandel. Mereka digelar dengan munafikin. Mana dalilnya nengku? Saya kasih dalil sebagaimana sudah ditulis oleh ulama di dalam kitab-kitab itu 1. 6, 7 berapa itu? 6, 8 surat At-Taubah misal. Lain lagi, banyak lagi. Contoh 142 An-Nisa aja buka. Cuma kok pakai dalil ini nunggu nggak pakai kitab. Lawan kita di pasaran sekarang Wahabi. Wahabi dia nggak percaya kita. Dikit-dikit mana ayatnya? Dan tempel ayatnya. Udah. Saya ketawa kalau bilang Wahabi. Kita munafikin. Adik dia enggak. Udah 142 An-Nisa buka. Supaya sadar kita sama ini. Mungkin TV iklan itu mana? Dan di ini kan. Oh, 4 lah. Nak baca agak. 142 An-Nisa buka. Untuk tahu kita munafik apa enggak. Yang insya-Allah bebas dari ayat ini tunjuk tangan nanti ya. Gak apa-apa, bukan ria mau wajah, bukan ujub, tapi untuk rahmat yang bebas dari ayat ini. Allah, sudah dapat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik dia membohongi Allah. Apa arti membohongi Allah? Lifestyle kita, gaya hidup kita adalah gaya kita, bukan gaya Islam. Islam kita pakai waktu meninggal mama, nikah. Kalau pada bagi hasil kongsi sama teman, itu gaya kita. Normal sih mana? Kagak ada Allah. Kalau adik minta bagi harta ayah anda meninggal, itu gaya kita. Kita bilang, abang tetap ambil lebih dikit. Kenapa? Karena abang yang kasih makan kalian. Nah, padahal kita adik bisa jawab, abang dulu dikasih makan mama, bayar itu dulu. Ya? Begitu keadaan. Ngerti ya? Sehingga kita terjadilah di kampung-kampung walau muslim POC. Ya? Padahal Indonesia sudah membasmi POC. Ada, ingat hari Senin dulu saya sering baca undang-undang dasar 1945 sampai dah pada no. Penjajahan di atas dunia sudah dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi sekarang ada penjajahan itu karena tidak sesuai dengan pri kepentingan. Udah. Wahwa khadi'uhum, padahal orang yang enggak pakai syariat Allah dia sudah tipu diri sendiri. Misalnya wanita, cocok ini contoh. Karena kita tetap akan bawa hadis itu. Udah. Apa hadis yang kita bawa? Banyak hadis. Andai Allah mengizinkan manusia sujud ke manusia, Rasul bilang, maka lebih dahulu wanita disuruh sujud kepada suaminya baru ke Rasul. Maka jangan coba-coba di lawan Adam. Wanita kena hadis itu sakit, boleh mau lawan hadis, tapi di dalam perutnya main itu. Coba penyaga. Padahal enggak masalah. Karena itu hadis yang dibaca kita ikut saja, menang kita. Misalnya wanita betul kayak
protap Islam, jangan protap negara. Protap negara, waktu Arafah jamaah kasar disuruh. Itu bukan Wahabi, itu liberal. Ngerti ya? Ini banyak ini lagi manasik haji yang diajarin musuh Islam, bukan Islam. Maka pemerintah Nangro Aceh Darussalam seharusnya percaya pada saran MPU supaya protap itu dicoba dikaji ulang. Masa ada kemarin jamaah saya pergi manasik haji, sama mentor dibilang masuk aja bu, nggak apa-apa walau haid, masuk masjid. Kan ibu pakai pampers katanya. Nggak blueber. Orang yang dengar di intelek, bukan Pantengong itu. Ustadz Pantengong, walau doktor Pantengong ya, karena menentang ayat dan hadis. Dilarang masuk masjid bagi orang junub. Orang junub nggak ada blueber. Tadi malam dah blueber dia. Ya. Sama ayat tempeleng, ayat 6 surah Al-Maidah, ayat 43 surah Ali. Misalnya udah kembali ke Quran hadis. Landasan daya bukan Quran. Ya. Itu protap peraturan banyak masih di haji, di nikah. Talak 3 jatuh 1. Kan itu dia. Talak emosi tidak jatuh. Ada orang gila talak habis pergi ke Nurian. Ada. Dek diajak bak restorannya. Aja bu mangat kalau mak jadi dek. Nah abang kena sampaikan ke adik. Dia senyum. Kuy bang, adik ke abang taluk leh. Itu berarti kafilah abang ni mungkin tengah hilap ngomong. Kan? Orang di Melayu isi tengah hilap dulu. Kalau begini bang, ulangkan aku. Langsung kita jawab, kejar mamak sana. Allah mak, adik mak. Kalau tak patut. Sudah, tapi di KUHP bingung kita. Kompilasi hukum Belanda. Ini insya Allah di bawah pemerintahan Pak Jokowi dan PJ Aceh semua akan direvisi. Ya. Jadi kita ini masuk enggak ke situ? Coba kali-kali dikit. Ada. Kemudian daripada itu innal munafiqina yukhadi'un Allah. Gaya hidup kita bukan gaya Islam. Sehingga kita bilang kalau ada orang bilang begini begitu, yang hana relevan. Yang ada yang dikira yang dia relevan. Lain nambung. Pernah saya, ini kisah nyata. Teman saya ngomong. Nah, dia suka pakai bahasa intelek. Bahasa intelek pakai di orang intelek. Dilarang dalam kitab Ihya Ulumuddin Sirus Salikin ngomong sama orang kampung, karena orang kampung nggak tahu binatang apa relevan. Sehingga dia mau ngomong sama saya analogi atau logika. Terbilang dia tentu hanya biologi yang lo pegang. Saya senyum supaya dia jangan terasa bodoh, senyum saya. Kalau yang dengar dah ngerti itu, berarti itu kebablas dasar. Ya. Jadi kita banyak begitu, nggak ada lupa baca Islam. Besok ke WC BAB relevan. Kau pedebit yang mana pedebit Tuhan? Kita ada. Semua sudah pernah dikasih. Kalau kita tolak barang udah berguling-guling, tapi itu nggak mau keluar, udah kita keluar tenaga habis. Sampai demikian itu turumbung, tapi nggak keluar. Ada waktu kita tahan habis-habis dengan keluar. Lagi duduk keluar. Kaili bapak. Tengah-tengah aku bilang kau, you lagi ini level. Nak masalah. Boleh ke ini? Apa yang mana benda? Ada yang begitu. Saya juga pernah rasa. Saya pikir ini kentut keluar. Kan ada flu ini. Dah belum sih kena. Jadi ya. Jadi itu yang relevan le. Yang relevan itu apa yang luar Allah itulah yang relevan. Yang sesuai dengan zaman. Jangan gara-gara udah sekolah tinggi dikit sang-sang karena oleh. Itulah yang dibilang orang Aceh lepas cara tinggal cara Amerika jadi hukum banget.
Kemudian daripada itu, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Jadi orang munafik itu kalau berdiri salat malas dia. Enak enggak ngomong begini, I love you Allah? Enak enggak? Enak enggak? Enak. Enggak ya. Tapi itu yang betul jujur, ngerti ya? Sulit kita ngomong I love you Allah, I love you itu mudah. Ngerti ya? Tapi ketika kita coba sadari, kita ingin I love you Allah. Tapi ada kata Nabi, al-mi'raju ummati as-salah. Bertemu Allah umatku salat. Ketika ia salat di dalam hadis, Allah pegang kepalanya dengan tangan Allah. Makna tangan Ahlussunnah, yaitu Rahman, bukan tangan Wahabi, tangan benara. Udah. Jadi rupanya waktu kita mau mesra dengan Allah, mesralah dalam salat. Ada orang yang susah gara-gara salat hampir habis. Ya, pakai bagadat sembahyang. Yang ada keluar datri. Mudah enggak yang kayak kari. Begitu. Ceramah kita dalam salat. Begitu kada? Enggak ada. Dalam artian rata-rata kita untuk salat kurang cinta. Saya berbanding begitu. Tapi karena takut dosa kita salat. Mencintai salat itu belum. Bercinta dengan Allah itu di dalam salat itu sulit didapat rasa. Seorang syekh membaca hadis tentang cinta kepada Allah, orang Irak, di tahun berapa saya lupa, daerah 300-an Hijriah kalau nggak salah. Sehingga beliau faqih, orang alim. Beliau adalah mufti negeri Irak. Irak itu di abad 300 negeri keemasan, negeri adi kuasa. Kalau Amerika negeri sok-sok kuasa, ya. Ini negeri adik kuasa. Maka beliau adalah menteri agamanya. Kalau kita dulu siapa itu? Luqmanul Hakim, Yakut itu. Ini negeri adik kuasa. Kemudian daripada itu, beliau datanglah kepada seorang waliullah. Ditanyakan pada waliullah, ya Syekh, saya ingin bertanya. Saya ingin merasakan nikmatnya ibadah, tapi tidak bisa. Kenapa ya Syekh? Kata Syekh itu, tunggu sejenak, saya istighfar. Dia salat 2 rakaat, habis salat dia bilang, datang kamu ke pasar, belilah sekeranjang tomat, dan mintalah masyarakat melemparimu dengan tomat itu. Kurang senang, dia mufti, menteri agama, datang ke tengah kampung. Tapi wanita. Masa itu nasihatnya? Ulang dia. Sudah, terima kasih, saya permisi. Besok dia gusar lagi karena dia nggak punya rasa cinta terhadap ibadah. Datang lagi. Jawabannya sama lagi. Pulang dia coba ibadah, tapi nggak bisa senang terhadap ibadah. Sehingga dia walau kurang senang datang lagi ke Syekh. Ya Syekh, coba engkau istikharah sekali lagi dan tanyakan, kenapa saya begini? Jawabannya tetap seperti semula. Waliullah itu gak banyak ngomong. Akhirnya beliau beranikan diri, datanglah ke pasar. Orang yang terkenal di seluruh Irak, dia beli sekeranjang besar tomat. Lalu dia bilang pada masyarakat, halo sedikit pengumuman kepada masyarakat yang lewat, tolong ambil tomat itu dan lemparkan muka saya dengan tomat itu. Tidak ada yang berani satu orang pun. Kalau berani musibah. Densus datang. Lalu itu pembesar, teroris. Akhirnya beliau nangis. Ya saudara-saudaraku, sayangi aku, cintai aku, bantu aku, lempari aku dengan tomat ini. Aku merana, aku ibadah, tapi aku tidak mencintai Allah. Sehingga rakyat lihat kesungguhan beliau, mau diambillah tomat itu, dilempari beliau sampai habis. Pulanglah beliau. Lalu beliau menangis, ngomong sama Allah, ya Allah, aku takabur, aku selalu angkuh, merasa diriku besar,
hari ini aku merasakan nikmat bahwa yang telah lalu aku selalu dalam dosa tapi ditutupi dengan ketaatan. Rupanya ada takabur yang besar di dalam hati beliau. Sembuh dengan dilempari tomat. Baru besoknya beliau datang dan mengucapkan terima kasih. Lalu karakter beliau berubah dan beliau sudah merasakan nikmatnya ibadah. Begitu keadaan. Jadi raka kita untuk salat itu nggak senang. Malah salat. Malah saya yakin jamaah Kupinangro masih ramai belum salat. Tapi yang maco mulailah untuk salat. Yang gentleman itu nyaga. Reman boleh, tapi salat jangan tinggal. Maco boleh, tapi salat jangan tinggal. Ini begini. Saya topi jamaah semua. Saya bagi makan untuk jamaah tiap hari, gaji saya kasih, TC saya kasih. Tapi lewat anak saya diketok kepala sama pekerja saya. Baik dia? Baik nggak dia? Ulok-ulok dia. Apalagi dia ganggu isteri saya waktu nggak ada saya. Kalau saya tahu saya pecat dia. Betul tak sadar diuntung. Ini Allah yang kasih hidup kita, bukan gaji kita. Tapi kita lawan beliau nggak mau salat. Betul-betul berseput. Plus bigong loh. Karena tekun untuk apa yang bisa kita kelola? Semua pernah sikat gigi. Sikat gigi kita yang pegang, kita yang nyodok, tapi tutup busi-busi aja. Kan ada? Udah luka busi. Kenapa? Salah colok. Nah yang mat tengok. Makan kan pernah enggak? Makan yang kelola kita, tapi kegigit lidah apa hayunya? Enggak hebat. Lemah kitanya. Allah yang Maha Kuat. Maka adik-adik jangan marah saya ngomong enggak salah. Berubah. Ini musim angin nih. Belum ada di Serambi musibah gara-gara angin kali ini. Mungkin kita pertama. Nah dia, kenapa? Nanti baru sadar karena udah datang hidayah nggak mau berubah. Mau apa saja profesi salat. Tapi profesi saya Ustaz, nanti insya Allah ubah. Salat kerasi diri. Harus paksa ya. Kalau nggak dipaksa nggak akan. Udah bagus begitu. Walau masih titelnya munafik. Tapi nggak salat ini lebih abang munafik. Ini kita kan gini. Udah. Nah, pas pulang nih belum salat. Waktu udah telat nih. Nyokon. Lesian itu salat. Udah. Yakin lagi salat. Ada di hati. Nanti nggak bangun deh. Saya buat alarm. Bangun sendiri ya. Setel alarm kira-kira bisa jamak Isya sama subuh. Udah. Setel alarm 4:30. Nanti habis subuh nanti tahajud 2 rakaat, witir lagi, zikir dikit, subuh. Itu alarm bunyi kita yang mati. Karena tidur sudah terbelah. Bangun subuh jam berapa? Panas menggali. Itu yang terjadi. Tapi kita lawan. Hai, nunggu mumang dah tengah. Enggak. Misalnya ni yang muda-muda yang belum nikah lah. Pas tidur jam 3 malam, kring. Pas kita dia. Langsung ditangkap. Kenapa di malam-malam? Mama adik sakit bang. Di mana? Zena Abidin bang. Iya, dah dapat kamar. Belum, nggak apa-apa, abang datang sekarang. Loading telepon, memang gak ada. Tapi Allah telepon, jadi jam berapa di telepon Allah? Jam dah? 8. Hayya 'ala salah. Kita jawab, atu. Sebentar lah. Lagi atu. Kan boleh tunggu begini. Saya ni belum salat Isya tunggu. Tapi ngaji dulu nanti salat. Boleh. Tapi tetap salat. Ini pulang udah ada bisikan setan lain.
Kamu biasa kok udah tidur pasti bangun. Apalagi alarmnya besar. Tidur aja. Karena memang di dalam agama, misal menentang tidur sama salat, tidur dulu. Jangankan tidur, itu ada di kitab yang pernah kita ngaji itu. Apabila menentang dengan makan dan senggama dulu. Apalagi tidur, kali dia turun dan kau tunggu. Ya kan? Kau buat ni cerita yang pengalaman haga. Jom. Pernah juga masalah ni. Maka enggak, saya enggak mau lagi. Asal pulang, walau capek, salat dulu. Walau pan tengok. Daripada enggak salat, tahu pan tengok. Enggak jelas pening-pening itu namanya pan tengok. Kalau bahasa Aceh, meteng paneng itu juga. Meteng paneng itu nggak jelas gitu. Kayak baru bangun tidur jalan nggak seimbang, itu namanya meteng paneng. Itulah hebat bahasa Aceh. Bahasa Aceh itu kalau ditranslate dengan semua bahasa nggak akan sesuai ya. Seperti bahasa Inggris tadi, lips ma. Kita bahasa kita kejar mama, itu nah. Gak sakit orang itu bilang, kamu siap tiap hari saya nasihat, enggak berubah, kejar mamamu. Tapi ingat aku boleh kali mana? Oh, tonasinya menyuntik ya. Saya udah coba mikir-mikir waktu dulu, maki yang paling parah Arab itu haraka baiti, terbakarlah rumahmu. Itu udah ngeri kali buat Arab. Orang Amerika marah kali, fuck you. Tapi belum ada kayak orang Aceh, oke mbak. Sakit kali hati, oke mbak. Kalau fuck you kamu ini mama kita disuruh. Kalau itu kejadian, nggak ada separah Aceh. Memang Aceh ya. Udah. Kemudian gaya hidupnya yura'unan nas. Habis malah salat ria dia itu. Ria itu rata-rata baik tidak muda, tua pun gitu kadang-kadang. Bahkan tunggu. Itu yang didengar. Dia baju baru. Yang mau bilang apa? Baru baju itu. Jadi ada saja jalan untuk supaya orang pandang kita mulia. Sebenarnya orang minta dipandang itu kupur dia. Kurang perhatian. Ngapain orang mikir? Yang kita pikir gimana pandangan Allah. Jadi orang nggak ria itu dia permanen hidupnya. Kalau yang dia nggak permanen, jalan aja kurang seimbang itu. Coba kita buat jalan, nggak bagus jalan kita. Maka foto-foto kita, kalau yang di style kurang cantik biasa. Kita nyanyi tapi kayak nangis kadang-kadang. Tapi kalau yang nggak sengaja, mameh foto. Karena itu ekspresi sebenarnya, bukan dibuat. Ngerti ya? Jadi Muslim itu enggak yura'unan nas, bukan juga mukludhum, merah kapoh, bukan. Ini kita pergi ke Kupingan Rock aja, menahan ini enggak bagus juga. Karena Islam disuruh maju, disuruh jangan jelek di pandangan orang, tapi bukan untuk dia. Pas duduk dah ngomong. Ilu menyuruh putra nak degu, nyo. So uyuk coba ipatu sang daerah nang boleh ngomong. Najim belum Turki kan, belum fikir mahal berapa nak mahal 20 juta. Itulah guys. Hidupnya cuma cari tonjol saja. Bodoh orang ini. Melihat. Jadi coba hidup normal. Dia coba tanya orang belah sana. Orang belah sana suka cowok yang natural. Apa adanya, nggak dibuat-buat. Ada apanya. Ketika ditanya, mobil siapa bang? Ada Lorenta.
Senang mereka dengar. Tapi dia tahu kita nggak punya mobil, bukan? Ada belayar. Belayar ada. Rumah orang berbah kan dia itu makna dia jangan deh. Dikit lagi baru kita masuk fokus karena waktu ngaji malam agak panjang ya. Kemudian wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ini salah satu item contoh ciri munafik itu enggak ingat Allah dia kecuali dikit saja. Ini kita lagi duduk di kedai kopi. Apa yang kita ingat? Dari 1 jam duduk, WA sebentar, terus status kok bulan-bulan. Dah habis 15 menit. Buka Instagram sikit. Ada? Kemudian lihat Facebook mentar. Kemudian baca chattingan mentar. Dah 57 menit. Lewat yang bawa air, anggota Mamanda. Tersandung dia kopi atas kita. Allah, baru dikira diri Allah karena kita itu. Ya betul, betul. Dikit toh itu kita yang mikir Allah lain enggak. Yang kita pikir itu main ABCD EFG. Kalau main dengan mabuk, yang dengan mabuk cipoto je. Boleh balik dulu dia dah. Kan itu kerja dia. Kayak ibu itu kemaruk jarang untuk cowok dia. Apa juga rekening. Pada rekening udah lihat tadi duit tinggal 1.700.000. Boleh loh. Itu sudah mahal itulah keadaan. Kita tahu. Kadang-kadang bukan itu bawa dompet di sini peng. Ini kali bila kan? Jadi rusak peng bukan peng. Dia di sini. Jangan tahu dah apa. Dia yang mana? Ibu. Saya 2 ibu. Nanti kita. Kalau di kita nyampe tanya. Coba kasih lihat. Mau pengen. Kita ambil 2 lembar utang. Tapi gara-gara mereka begitulah rumah selesai. Anak sekolah. Kalau mereka nggak begitu, sana. Karena kita yuraunan nas heboh. Misalnya ada sampai ke Pinangoro datang berenam. Ada yang ngomong. Menyangkan kue itu, karena lu kan kayu, sudah biasa. Dia apa? Padahal pengen kepunyan pak. Wow benar. Juga pengen ada pengaruh. Pokok lah bisa. Kau tu bila. Udah. Jadi ada satu titel namanya munafik. Malam ini semua harus jelas. Yang pertama kafir. Si murtad juga namanya kafir. Si murtad itu muslim yang melakukan pekerjaan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Namanya kafir. Udah. Ini muslim. Ini gaya bicara anak muda zaman now. Kok nggak boleh gitu kok? Kenapa nggak boleh gitu? Apa urusan kok? Kan kita dah ngaji di Kupingan Gua, itu haram kata Allah. Kok dikit-dikit ngaji, dikit-dikit Allah, nggak murtad ya? Karena ngejek nama Allah. Murtad ya, keluar dari Islam. 217 Al-Baqarah, wa may yartadid minkum fayamut wa huwa kafir. Orang yang murtad, dia mati, dia kafir. Taubatnya harus asyhadu an la ilaha illallah, benar-benar saya naik saksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan benar-benar saya naik saksi Nabi Muhammad itu rusak baru bisa. Kadang-kadang orang ngerti bisa murtad. Kakak kita yang biayai sekolah kita, pas meninggal ayah, kita nggak mau dibagi sama, padahal kakak besar jasanya untuk kita. Tetap saya kayak hukum aja kak. Kakak ngomong, kau yang ada hukum, kan gitu. Nah. Lalu kakak marah terhadap hukum, benci, bekabak Anissa kena. Nah, misal, walau beliau baik, tetap beliau murtad. Kalau kita pancing istri kita, cepat kali murtad gara-gara dipancing. Tahu cara ngerti, cara pancing. Misalnya istri kita sehat, pulang kita di jogging.
Tapi udah 3 bulan usaha enggak juga kurus. Adik tahu obat supaya bisa singset. Apa bang? Madu. Baru ngerti. Kegatai. Oh iya. Di madu. Cuma kita bilang madu toh. Obat singset di madu gitu bilang. Dia mulai terus ngomong kegatai kan. Kucing benang ya. Madu. Itu baru tingkat dosa. Tapi kalau dia nggak setuju, nggak ada poligami, nggak ada Quran. Ini namanya murtad. Kita ada orang datang ke saya, kisah nyata. Kalau memang ada di sini, saya mohon maaf. Nggak ada yang tahu, saudara. Saya tentukan memang itu salah saya tentu. Saya dah minta maaf sama istri, tapi dia nggak mau maafi saya. Udah saya sujud sama dia. Pertama saya masih lengang, udah lain saya. Abang sujud di mana? Ke tanah, iya. Udah jatuh talak abang. Dengan sebab murtad. Dia nggak mesti rusuh. Dan itu lebih dibenci Allah daripada dosa abang yang sudah abang kerjakan. Nah, jadi nggak boleh sujud ke manusia, murtad. Waktu saya kecil dia jadi teman itu. Udah. Kami kecil mata pancing karatan biasa, second punya orang dikasih duit. Benang tangsi sambung-sambung. Tapi alhamdulillah dapat juga rezeki kan. Sama ke orang gede juga. Cuma kadang-kadang ada pembelajaran pendidikan jelek di masa kecil. Ada teman itu. Kita langkahi pancing dia, marah dia, ajak berantem. Kali itu kau ikir bang. Artinya kalau pancing dilangkahi, ada kali ika. Kalau itu jadi akidah sampai besar, bisa murtad. Habis itu, kalau mau mancing, tetap dulu harus ludah. Itu nggak murtad, bodoh. Tapi ada nanti, kalau nggak baca doa, nggak dapat. Itu saya bisa doa mancing, dia jadi kawan waktu kecil. Lempar pancing. Sebelum lempar baca, gua cukup lah balung KT kan ada. Jadi keyakinan sampai tua murtad itu. Karena rezeki dia bukan gua cukup lah balung KT kan ada. Habis itu waktu mancing saya 2 doa dapat waktu kecil itu. Satu lagi doa digigit nyamuk. Kamu nak nyamuk mancing? Puk. Dibilang doa, kapai doa kayak nyamuk. Mungkin waktu itu sehingga saya percaya mungkin nggak digigit karena udah masuk halusinasi syaitan. Mau belajar doa nggak digigit nyamuk biar saya jadi. Tapi jangan ingat nama ayah ya, nama teman nih. Udah ingat satu. Ini doanya. Nyamuk nyamit fa kepanjang babah kelemi hanya mau akhir kakap yakin. Apa itu diajarin kawan apa? Dia lunggong udah lu. Gitu ya. Jadi isi kata-kata yakin isi nama aja. Jadi itu isi. Supaya jangan digigit nyamuk. Tapi budaya itu masih ada sampai detik ini. Sudah sakit badan, ada teman ngomong, karena kita dah dilihat minum obat tapi nggak sembuh-sembuh. Sangkah ibu, diguna itu belum murtad, belum murtad. Udah. Coba pikir, ngapain orang ibu-ibu dia yang kaya? Nah. Udah, toki kot, siang nang ganggu kot, yang kata diganggu yang mana? Ya bulan telepon kurung peng, tapi itu ya abu dia yang itu kerjaan dukun. Lalu dibilang dukun.
obat begini, lagi masukin plastik, kemudian baca bismillah 3 kali, lempar atas rumah dia, insya Allah sembuh. Nah, kita percaya begitu, murtad. Maka jangan suka-suka pasti bilang orang kaibo. Ini ada yang cowok cemen lebih datang ke saya. Ini mohon maaf Pak dari sini. Saya berobat. Umur dah 37, belum ada jodoh. Nggak kawin-kawin. Udah. Lalu dia ketemu seorang ahli. Ahli ngomong, datang dia ke saya untuk konfirmasi. Jadi tengku saya dibilang tengku itu dulu. Nggak dapat jodoh gara-gara ada jin yang jatuh cinta pada saya. Itu terlalu banyak nonton film karton. Tidak ada begitu. Saya dipagari setan. Kau terlalu ekstrim kita. Nyan be, nyobe, ujung sabo be. Gaya itu dong. Kita bilang. Bebek juga begitu. Lucu abangnya. Ulumpannya. Macam model. Itu tentukan kalau istiqarah tapi ada satu. Kok istiqarah Malaysia ada? Istiqarah lebih banyak Malaysia. Istiqarah bisa beli. Jangan beli doang dong. Jadi normal. Jadi sebab murtad itu ada dengan bicara, ada dengan akidah, ada dengan perbuatan. Seperti sujud. Ini dah datang ke rumah Bang Amir. Bang Amir lebih orang tu buat tu, tapak je, tapak pukul je. Tapi tak selesai kita. Dibilang oleh Abang Amir, Abang Amir, bukan hanya dulu apa orang tu, belum minta yang sama urat. Belum. Coba diajarin sama Tengku tu, kalau dapat sirih yang sama uratnya lalu pertemukan. Lalu katakanlah, sebagaimana sama bertemu urat daun sirih ini, bertemulah saya dengan dia. Tak bertemu itu karena tunangan. Oh, ya ampun. Buang kamu ni. Buang kalau kena tunangan. Kenapa pupuk orang tu di Messi? Sudah sesuai dia. Mana tu usaha juga. Apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Ini menyebabkan murtad. Makanya saya bilang ibu-ibu kadang-kadang gara-gara lahir cucu bisa murtad. Mau bawa kemana bang? Bawa rumah mama. Jangan belum 100. Baru boleh keluarkan cucu kalau sudah 100 hari. Itu acara dia begitu. Kalau mau keluar, kasih bawang putih, pasang peniti di baju. Kemudian keluar 1,567. Itu terlalu banyak nonton film vampir. Keluar kita aja nonton film vampir gitu. Ngomong ini abang nanti mama ingatin nih. Ini petuah nenek mama tuh. Kalau abang pulang nanti jangan masuk dulu. Duduk dulu di luar 10 menit. Kemudian putar rumah 10 kali. Ada yang melincir dia SD, karena semua dia. Orang aja, orang yang buat. Tak ada itu. Saya coba telepon Inul Daratista. Anak Inul ada, suaminya putar-putar rumah 10 kali. Ya, sehat anaknya. Rafi Ahmad, enggak itu sehat juga anaknya. Ini istri kita talo kandang frek. Itu talo makalang yang kita muat tadi makalang. Jadi itu namanya bukan akidah kita, tapi animis. Orang yang animisme itu namanya Dayak.
Jadi kita jangan suka jadi Tarzan. Udah habis masanya. Nanti aduh kau baik lembu pep atau lembu aja mana tu? Hai, aduh umur tu harap. Lembu lelu nanti 500 tahun boleh? 500 tahun. Urang tu halun seribu per 20 tahun yang kau ikut ke hijrah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau Tuhan menek tu. Nanti. Jadi ini kita buang di pikiran. Papa, nampaknya ada kamu. Kenapa, Ma? Ada kupu-kupu. Kenapa abang air kau tidak? Siang udah. Li. Masuk ke sana rumah tilam. Tinggal juga damai. Nan Maimunah. Ikut Mama Loren. Ruang itu jangan sempat dan nanti murtad. Jaga murtad. Tapi Tengku kalau begitu bilang saya pernah Tengku. Sekarang bagaimana Tengku? Semoga dimaafin Allah, syahadat, masuk Islam kembali. Semoga Allah maafkan. Dan sebab murtad semua amal hilang. Kita ada itu. Biasa orang putus cinta, meninggal orang yang dicinta, jadi begitu. Ya Allah, kepuji ni calon. Kami lagi yang enggak pernah macam. Kami Tuhan ada ya Allah. Nah, yang paling pulihnya nanya. Ada meratuhnya. Betul orang meratuh itu, orang biji sabak atau naihah terpeleng dia. Karena waktu kita terpeleng, fokus hilang. Itu pun kenapa ada? Nanti coba tes nanti udah. Dah ngerti murtad tu? Dah. Ideologi murtad ini sangat banyak. Hati-hati. Dan ada yang enggak murtad nanti, enggak mudah-mudah Nomor 2 namanya musyrik. 48 An-Nisa innal musyrikina. Oh enggak. 28 At-Taubat innal musyrikina najis. Orang musyrik itu najis. Makna najis akidahnya najis, bukan badannya. Udah. Kemudian daripada itu innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. 48 An-Nisa. Allah Taala tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni yang lain. Itu namanya syirik. Tapi syirik kalau belum mati tobat tetap diampuni. Jangan cuma satu ayat kita pegang. Masih ada ayat 70 surat Al-Furqan. Ila man taba wa amana wa amala amalan shalihan yubaddilullah sayyi'ati hasanah. Kecuali orang yang taubat dan beriman dan beramal amal saleh, Allah ganti jeleknya jadi baik. Udah. Itu namanya syirik. Syirik itu dia tidak menyembah Allah, menyembah Tuhan lain, atau dia menyembah Allah dan menyembah Tuhan selain Allah. Itu namanya musyrik. Musyrik itu ada dua. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik khafi yaitu riya, bukan murtad itu. Syirik jali murtad. Seperti kita ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk rimukan. Itu pekerjaan demikian syirik. Masih banyak dia. Silat kemasukan. Kalau tenaga dalam saudara untuk olahraga bisa, tapi nggak bisa tenaga dalam pukul orang. Yang ada tenaga dalam juga pukul saya. Tak rantang. Itu halusinasi, bukan kenyataan. Coba masuk dalam ring, terbang kita. Repot. Tapi coba kita yang nggak ada datang gule tanpa kena. Nanti ya. Jadi kita jangan demikian. Dan nanti ujung-ujungnya syirik. Seperti saya punya seorang teman, dia ngomong, bagaimana bisa ada ilmu kita pegang pisau, luluh pisau. Tapi itu semu. Rupanya akidah akhirnya niat di ketika itu, aku Tuhan, engkau makhluk. Syirik wal murtad. Ini nggak usah kok mau kuat, jago bela diri,
belajar kecepatan. Mau tangguh badan, ikut fitness atau ada semen. Mau badan gagah, pinang lo sendiri. Tiga ikan, bawa mana apa? Bawa mana nambo. Itu bukan bedagok, berperut. Jadi salah pakai. Itu namanya musyrik. Dan nanti murtad musyrik. Kemudian zindik. Zindik ini kadang-kadang nggak ngerti tauhid tapi dia bertasawuf. Seperti kata Abah Sekumpul. Ketik Abah Sekumpul tentang ma'rifah, membicarakan ma'rifah dan hakikat, hukumnya murtad. Tauhid kita ini tidak sama dengan tauhid mereka. Mereka belajar syariah, kita belajar hakikat ma'rifat tariqat. Kalau kita cara ceramahnya sakit itu. Ngerti ya? Nggak ada hakikat dan nggak ada syariat. Yang terjadi itulah syariat, itulah hakikat. Hakikat saya pakai baju malam ini dan inilah syariat. Nggak akan pernah bergeser syariat gara-gara hakikat gara-gara syariat. Nggak boleh begitu tuh. Saya nggak bisa terima. Itu udah melawan sama ideologi saya. Udah kita lawan sekarang. Ya Nabiullah, kenapa engkau memecahkan kapal itu? Dicopot selembar papan daripada perahu itu. Lalu mukjizat Allah, Nabi Musa dan Nabi Khidir naik perahu itu, tapi tidak tenggelam. Itu mukjizat, nggak tenggelam. Namun di ketika perompak datang ingin merampok kapal-kapal nelayan, dia nggak jadi rampok satu kapal itu karena papannya hilang selembar. Lalu yang kedua, lewat kanak-kanak, mari sini nak, cek ambil berang, buk ditebas, putus leher anak. Ya Rasulullah, kenapa? Ya Nabiullah, kenapa engkau menebas kepala kanak-kanak? Ketika ia dewasa, ia akan mengkafirkan emak dan ayahnya, maka kupenggal ia hari ini. Dah dua. Tiga, orang kampung itu melihat tamu datang tidak dimuliakan. Padahal dalam Islam dari masa Nabi Adam kok datang tamu muliakan. Apalagi mereka nampaknya butuh makanan, malah dicerca. Tapi Nabi Khidir mengajak Nabi Musa, ayo kita tompang, rumah itu hampir tumbang. Direnovasi rumah. Dua orang yatim, laki-laki dan perempuan. Kenapa engkau mau perbaiki rumah ini? Sedangkan masyarakatnya tak peduli dan mereka tak peduli pada kita. Jawab Nabi Khidir, di rumah ini duduk dua orang yatim, dan di tengah rumah itu ada harta yang ditanam oleh ayahnya. Dan ketika mereka besar, mereka akan hidup senang dengan harta yang ditinggalkan ayahnya. Jadi secara syariat mendirikan rumah, secara syariat kepala dipenggal, secara syariat papan daripada bot itu dilepas, secara hakikat supaya jangan diambil perompak, secara hakikat karena anak itu mengkafirkan ayahnya, secara hakikat supaya anak yatim itu bisa bahagia. Ya? Ya begitu? Bukan. Itulah syariat, itulah hakikat. Papan dilepas. Ada kejadian ke depan tak jadi dilepas papan? Tidak. Yang ada cuma kapal itu bebas dan tak jadi diambil. Itulah syariat dan itu hakikat. Anak itu dipenggal. Akankah dia hidup 2 hari lagi, 3 hari lagi? Tidak. Iza ja'a ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Memang hari itu ajal dia. Itu cuma pada pembicara. Tumbangkah rumah itu? Tidak. Karena pada hakikat Allah buat syariat, Nabi Khidir dan Nabi Musa merenovasi rumah itu. Jadi mana syariat? Itu syariat dan itu hakikat.
Nya kaboga hakikat. Nya nekala liurung don ba syariat lunduk ino. Padahal tajalli pada wali Allah nabadan lun. Maga itu angin tu. Kalau bisa begitu enggak usah panggil Tengku Muhammad Umarji. Misal ini bukan bahasa lombok. Pas ada haji di kuping kanan roh, naik ada siapa yang suka? Duduk je no. Haji tamong. Timung Sari tengah pakai daerah lain. Sama Sosa dah pakai no, Sosa pakai. Ibnu Mas'ud tu. Assalamualaikum, saya Ibnu Mas'ud yang baru datang dari Timur Tengah. Maaf suara saya agak capek karena memang jauh perjalanan. Dan kena di sini, dah ada Ibnu Mas'ud. Ada Ibnu Mas'ud itu mampu. Adik bek kendang Nancy Danu bek. Itu bohong-bohong. Nah, ini yang namanya zindek. Akidahnya rusak, hidupnya Islam. Guru kami nggak makan lagi, cukup praktik la ilaha illallah, nggak dimakan. Ayah lengkap, zaman bijak warak, gepit mata peluk katuk warak. Nah, jangan percaya itu ada. Nabi Muhammad Isra Mi'raj tok sekali. Besok pagi diketahui oleh Abu Lahab Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Waktu beberapa detik sudah kembali ke bumi, padahal perjalanannya triliunan tahun. Belum panas. Panas di tempat tidur Nabi belum hilang, Nabi udah balik. Berapa menit itu? Panas badan tidak geser, pada coba rasa berapa lama hilang panas badan. Nabi udah balik. Peristiwa Isra Mi'raj itu triliunan tahun. Maka kata Abu Lahab, ya Muhammad, tadi malam engkau Isra Mi'raj? Benar. Kalau engkau Isra Mi'raj, coba angkat kaki kananmu. Angkat. Coba angkat kaki kirimu. Aku tak mampu. Karena yang mengisra Mi'rajkan itu Allah. Jadi jangan pikir karamah itu selalu terjadi. Bisa kayak ada di komputer praktek, nggak bisa. Itu diberi cuma untuk mengagungkan Allah, atau mengagungkan agama yang disudutkan, atau mengagungkan dia supaya ia dimuliakan manusia. Nggak bisa praktek. Tengku ulama cirek sih, batuk sih, sama kayak kita. Nabi demam, masuk Umar bin Khattab ke rumah mertuanya dan sahabatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Umar, ana masdu'u ras, saya sakit kepala. Mana Nabi sakit boleh sih, muang sih. Itu yang boleh ada Nabi yang boleh. Nggak ada gitu. Itu bukan ahlus sunnah itu. Sadik buta. Wah, dah dulu. Hidup ini normal. Cuma kita terpukul oleh cerita masa purba. Nama Tengku Syekh Kuala zaman kan, hotel ke dakwah, hotel ke kulit mana, waktu nyabung ayam, baca bismillah maka menang. Gara-gara itu orang masuk Islam. Berarti sakit Tengku Syekh Kuala ngadu ayam pakai bismillah. Habis itu kita bilang siapa sanadnya? Nggak ada. Sanadnya itulah dia, Radio Migo. Abu Aida menyebutkan ke goknya. Hotel kita ikut mana ini, cok syok berjeram kan? Mana sanadnya? Nggak ada sanad. Dongeng. Lebih-lebih orang kita Aceh, gaya bahasa yang paling disukai Aceh apa? Argumentasi. Apa lagi? Yang bahasa apa? Argumentasi apa lagi? Yang paling disukai orang Aceh langsung to the point, hiperbola. Bepa baca. Ada baca bepa. Kurang bepa. Baca habis dah, habis sampai. Tapi kita wah ni. Bing lah tina BBMB. Bing BBMB. Jadi tutup kecap mata pembesar bang ada tu BBMB. Tapi hiperbola begitu sangat kita. Tapi budi nak main kaki. Pandajak kata. Anak bibi nawari. Balik polo. Apa dia ni tak? Pandajak raya ni lah. Itu dah kata
Berapa banyak kita dapat ini. Orang Aceh perang kape, gecang bak lebu, mati kape. Hana aku bungku di depan. Abbas sahabat Nabi enggak meninggal di perang. Kalau orang Aceh rajang pohon lebu mati kan? Gecang bak lebu budak boleh pria nak perang. Inilah zindik. Akidah salah, tapi gaya Islam. Jalan tunduk, nggak pernah geleng. Kita ada salah apa pun? Nyawa tasawuf. Ada kakek nggak pakai selop, bawa tas dibuat dari anyaman pandan atau ABCD, dah. Walinya. Mana walinya udah sedekah? Begitulah keadaan kita. Itu dibuang, itu namanya zindik. Islam itu normal. Datang sahabat ke rumah Nabi, Sufi 28 Al-Kahfi, ahli sufa, orang yang dicintai Nabi. Enggak sisir rambut dia. Kata Nabi, tak patut engkau datang ke rumahku dengan tidak menyisir rambut. Nabi enggak suka orang Arab. Lalu Sufi itu malu dan dia keluar, dia sisir rambutnya baru masuk ke dalam. Jadi Nabi suka rapi. Sampai kecemburuan mama kita yang mulia, yang dimuliakan Allah, Aisyah radhiyallahu anha. Pas Nabi mau keluar, Nabi sering melihat air disisir rambut. Lalu Aisyah cemburu. Apa yang kau lakukan ya suamiku? Jawab Rasul, tak pantas seorang Rasul tidak rapi. Jadi Nabi rapi. Kita teringat nyo tengku si pemukul udhung. Irang ambil tampuk benar. Baca yang bergetah, ija getengnya kabu be. Itu abu lagi habis jadi orang dia kau ngomong. Tak demikian. Maka hati ya. Sudah, itu namanya zindik. Yang dikatakan munafik, muslim bandel, dan kafir pura-pura Islam seperti senok. Ini ingat nih. Ini kaedah habis. Ini kaedah diingat saya bilang. Sudah. Ada kaedah begini. Karena mulianya telur, maka tak ada yang berpikir tempat keluarnya sama dengan tempat keluar berak. Betul? Betul. Karena mulia. Sudah. Maka disamakan dengan bahasa peribahasa, unzur maqala wa la tanzur liman qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Salah itu. Bahasa Nabi begitu, yaitu martabat sosial, walau amdan habasyian, walau dia budak yang hitam legam, kalau dia benar ikuti. Bukan omongan. Kalau omongannya benar dia bandit, jangan percaya dan jangan ambil agama dari dia. Kata Nabi, kata sahabat. Ini tengku bandit ni. Apa-apa saya makan. Enggak ikan saja, ular-ular saya makan. Enggak nasi saja, batu-batu saya makan. Bantuan se-M saya telan 500. Itu tengku makan batu. Omongannya jangan anggap itu ilmu, karena enggak akan barakah dan tidak akan diamalkan. Jadi jangan kita ketika kena teori itu loncok enggak macam. Kalau begitu besok ke rumah saya. Sore saya ke Ulen, saya makan jagung bakar, tinggal pilihnya jagung. Cocok. Dia pilih jagung ulat malah itu. Sudah, begitu. Ini benar teorinya, tapi tidak selalu benar. Sudah, dengar baik-baik. 2 tambah 2 4 tambah 4 8 tambah 8 16 3 tambah 3 3 tambah 4 sekarang 7 tambah 2 biar saya jawab. 7 tambah 2 13. Benar? Salah. Benar itu. Senang nggak? Enggak. Lalu masyarakat marah. Ketika saya melakukan kesalahan satu kali, semua membenci saya. Tapi ketika saya melakukan kebenaran, tak ada yang puji saya. Jadi jadilah teori. Jangan cuma lihat kesalahannya, lihat kebaikannya. Tidak benar teori itu. Karena dilogikakan kita katakan dia.
Seorang yang melakukan dosa, ibadat yang lalu Allah batalkan. Itu yang benar teori. Seorang yang murtad, seumur hidup ibadat Allah hilangkan. Jadi tak selalu demikian. Ketika kesalahannya terlalu besar, maka boleh sah, kebaikan tak dianggap. Nanti ya. Jadi jangan teori membuat agama kalah. Ini istri kita bilang sama kita, atau suami bilang sama istri, adik jangan cuma lihat salah abang, berapa banyak kebaikan abang yang sudah abang beri untuk adik. Baru sekali apabila abang lakukan kesalahan, masa adik demikian. Mana demikian. Nanti ya, itu teori. Maka kadang-kadang dengan teori kita jadi munafik. Udah, boleh yang udah dagang di sini semua. Tanya Bang Manzar yang lebih senior. Dagang itu bukan pikiran, prinsip ekonomi dan pagi. Dagang itu bukan pikir, prinsip ekonomi dan pagi. 1 kurang 1 berapa? Tidak, 1 kurang 1 9. Apabila seseorang itu cinta bersedekah, ketika ia memberi 1, maka Allah balas 10. Katakanlah 1 hilang, masih tinggal 9. Tapi 1 kurang 1 sama dengan 10. 10 kurang 1 sama dengan 9. Maka orang yang pakai safety Tuhan, hidupnya Allah atur di luar daya pikiran. Kita yang pakai safety pikiran, hidup rusak. Apa yang kita ingin gak tergapai. Ini ambil modal, apalagi Indonesia sekarang sudah mengesahkan Aceh negeri syariat sampai bank-bank syariat. Sudah, cok modal ATM itu dengar daripada kafe upah gitu. Titik, insyaAllah sebulan-bulan 150 kayak demong bank. Habis kita buka kafe terjemur kafe. Kayak JI gitu dong. Habis pangkai, ujung but kredit macet. Lagu yang paling disuka tok 1 lagu. Dah saya cari lagu tu belum dapat. Kalau ada yang dapat kasih saya, betul. Bagus lagu tu. Tapi saya enggak teringat lagi. Masih muda-muda Abang Rusli lagu. Tahu lagunya? Habis lampu, peng seri betting guys serto. Geriga sampo. Jadi kalau geriga sampo mudah lalu sifat-sifat umbulu itu dia. Tahu itu arti sifat-sifat umbulu. Tahu arti bekok ni kunci. Umbulu yang nak buat apa sifat-sifat umbulu itu. Arti sifat umbulu begini, kita enggak punya duit. Datanglah kopi nongkrong, mau minum kopi, ada duit. Yang ada orang buang kertas bungkus kue. Kalau dulu kue itu pulut pangang di bawah. Karena kepingin tapi nggak tercapai, sepak daun itu yang bahan gembel. Udah, kalau kita perpanjang habis, silahkan sekarang waktu bertanya. Malu bertanya, godaan syaitan.